Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya muliakan, ini sambungan dari kajian kita sudah sampai ke nomor 4, bahwa orang yang melaksanakan 6 macam itu dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga melalui hadis beliau. Yang kelima ialah waqdu absarakum. Rendahkanlah penglihatanmu. Mengapa di sini dikatakan rendahkan penglihatan? Karena merendahkan penglihatan itu termasuk dalam menjaga harga diri dan kehormatan juga. Al-ainani tazniyani wa zinahuma an-nazru. Dua mata pandai berzina, dan zina keduanya itu adalah melihat. Ada pepatah anak muda menyatakan, aku lihat, aku sikat, aku embat, aku minggat ke parat. Ini pepatah yang tidak boleh digunakan. Kalau misalnya kita memperkosa orang, kita harus membayangkan bagaimana suatu saat nanti kalau saudari kita perempuan diperkosa orang. Kalau kita menzinai orang, bagaimana suatu saat kalau ibu kita atau adik perempuan kita dizinai orang pula. Hukum itu harus hukum picit daging. Artinya apa? Enak dirasa kita, enak dirasa orang. Enak sama kita, enak sama orang. Sakit sama kita, berarti sakit pula menurut orang. Para pemirsa yang saya muliakan, ini makna zahirnya. Rendahkan penglihatanmu. Jangan kesana kesini, jangan liarkan penglihatanmu. Artinya apa? Ini menjaga harga diri dan kehormatan sebagai orang yang beriman. Makanya di dalam suluk, orang-orang yang bertarekat itu, mereka memandang ke bawah, melihat telapak tangannya. Mengapa? Karena mata mereka tidak liar untuk melihat dunia yang hina dina ini. Ad-dunya qalilun minal qalil, wa man hubbuha fahuwa zalilun minaz zalil. Dunia itu sedikit dari yang sedikit. Orang yang berlomba mencari dunia tidak berpikir untuk mati, maka orang itu lebih hina daripada makhluk yang hina. Kemudian yang keenam, wakufu aidiakum. Tahan tanganmu. Tahan tangan mengambil yang bukan milik kita. Kalau dalam hukum Islam mencuri itu kan kalau sudah sampai pada harkat untuk dihukum, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan dipotong tangannya. Itu hukum Islam. Andai berlaku hukum Islam di negeri tercinta ini, sudah banyak orang yang buntung tangan. Para koruptor itu, tikus-tikus berdasi itu, yang mencuri uang negara, yang menyengsarakan rakyat, itu kalau berlaku hukum Islam buntung tangannya. Makanya dalam Islam mencuri pertama kali, potong tangan kanan. Masih belum berubah juga mencuri, potong kaki kiri. Masih mencuri lagi, potong tangan kiri. Mencuri lagi, potong kaki kanan, buntung. Di negara kita ini kan aneh. Kalau mencuri sandal, itu hukumannya kadang-kadang sampai 3 bulan. Tapi kalau maling uang negara, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Koruptor itu kadang-kadang tasnya dibawakan oleh aparat oknum, maksud saya, aparat penegak hukum. Itu di akhirat besok nggak bisa begitu lagi.
Siapa orang yang mencuri di dunia ini, korup di dunia ini, dia akan bawa barang bukti korupnya besok di akhirat itu. Justru itu tahan tangan yang bukan menjadi milik kita. Termasuk menggeser batas sempadan tanah. Digesernya dari 1 jengkal menjadi sehasta, dari sehasta menjadi 1 meter. Itu siapa orang yang menganiaya sehasta bumi, besok dikalungkan sampai 70 hasta bumi itu ke bawah. Dia akan bawa besok di padang mahsyar. Betapa beratnya itu. Jangan seenak EDW, jangan seenaknya saja menggeser batas tanah itu. Rasanya